peran PTP sebagai inovator atau agen pembaruan, agen perubahan, itu dimulai seperti ini. Enggak mudah, Anda harus menjadi pengamat dulu, mengamati di dunia ini ada apa yang baru dalam teknologi pembelajaran. Sementara kita tahu yang baru banyak banget. Saya hari-hari ini sedang mengamati top learning tools yang sedang rising. Saya tahu naik turunnya Zoom dari tahun ke tahun, saya tahu naik turunnya tools yang banyak sekarang dipakai, Google Classroom dan seterusnya, karena itu ada yang mereview, ada yang menganalisis, dan kita bisa tahu tahun depan kita pakai apa sebaiknya. Bukan kita jago ramal pinter terus tahun 2017 saya tahu Zoom akan meledak, itu bukan, karena saya baca dari analisis para ahli. Mas Priyo saksinya, saya pernah di belakang itu ada namanya Priyo, saya sarankan pakai Zoom, jangan yang lain, ini yang lagi naik. Enggak semua orang percaya karena memang enggak semua orang melihat tren. Sebaiknya Anda jadilah inovator, jadi inovator itu otomatis jadi teladan, dan jangan jadi telatan, karena lamban tadi istilahnya leget itu telatan. Orang yang apa-apa ikut belakangan gitu. Dan itu banyak, dalam banyak hal kita juga telatan sih. Ya enggak apa-apa sih telat menikah, masih menikah gitu ya. Jangan tersinggung yang enggak menikah. Jadi cermati organisasi tempat Anda bekerja, lalu dalami masalahnya di dunia kerja Anda. Tadi koperasi saya melihat ada masalah, orang dimodali itu bukan baik saja, tapi ada jeleknya karena dia belum belajar dimodali. Gagal, harusnya dibikin modulnya juga Pak. Bagaimana memulai usaha dengan modal sekian itu. Kalau tanpa belajar kok mayaworo, impossible gitu loh. Jadi permasalahan itu dipilih lalu dilakukan pengembangan. Oh perlu dibuatkan, nggak usah modul lah, ini guide, ada guidance-nya untuk memulai koperasi-koperasi itu muter modal. Tadi pertanyaan itu Pak Indri dari koperasi itu seperti itu saya tangkap. Harusnya dimaknai bahwa di sana ada learning, ada learnernya. Siapa ya yang mau berusaha ini, orang yang harus belajar, tidak mungkin dia tiba-tiba jadi usaha mikro, pengusaha mikro, nggak mungkin. Seperti itulah kita berpikir orang PTP itu facilitating learning, yang dipikirkan siapapun learner, siapapun orang yang belajar, siapapun sedang belajar, siapapun perlu belajar. Karena di dunia ini lifelong learning, belajar itu sepanjang hayat, nggak mungkin berhenti. Jadilah inovator, kemudian susun strategi bagaimana mensukseskan tadi, seperti di koperasi tadi. Jika perlu buat sebuah movement gerakan bagaimana perubahannya supaya semesta semua mendukung. KB itu gerakan. Ada dari BKKBN. KB itu gerakan. Semua saluran komunikasi dipakai, interpersonalnya ada orangnya, change agent-nya namanya PLKB. Kemudian kontennya disiapkan sampai memenuhi ruang radio ada drama radionya, ruang TV ada sandiwara TV-nya, ruang publik genteng pun ditulisi KB, perbatasan desa dibuat tugu KB, uang dicetak bolak-balik gambar KB, uang Rp100. Itu gerakan namanya. Pak Lurah suruh ngajak KB, Babinsa pun suruh nginjek yang nggak mau KB. Mbak Babinsa pakai sepatu, KB nggak, ayo. Gitu. Enggak, saya nggak nuduh. Tapi ada yang mengatakan pernah begitu, diinjek sepatu oleh Babinsa. Jangan ceritain ke Babinsa ya. Jadi Anda bisa mendifusikan hasil inovasi Anda sendiri atau inovasinya sejawat. Nggak peduli inovasinya orang lain, kita punya kewajiban menyebarluaskan, dan yang penting akan membawa kepada perubahan, ide baru itu menyebar.
Kalau ada ide baru bagus, Pak Hendri tadi, ya didukunglah, disebarkan gitu. Sebaiknya jadi inovator. Ide baru, cara baru, teknik baru, alat baru itu inovasi. Jadi inovasi ada yang komplit, bentuknya ada idenya, ada cara, ada bentuk alatnya. Artinya raga jiwanya ada. Tapi ada inovasi yang bentuknya jiwa. Ide saja. KB tadi jiwa apa raga? Diajak masyarakat Indonesia waktu itu mengembangkan supaya jadi keluarga, masing-masing menjadi keluarga dengan norma keluarga kecil, bahagia, sejahtera. Dulu NKKBS. Sekarang berencana itu keren, betul Mas? BKKBN itu slogannya sekarang berencana keren. Itu apa? Produk, ide, jiwa, raga, dua-duanya ada ya? Dua-duanya ada. Raganya itu kontrasepsi itu raga, idenya itu keluarga kecil itu. Jadi selalu di dunia ini ada dunia ide, dunia fisik. Ya. Jadi ini yang saya tadi awal katakan, masalah itu tidak mungkin teratasi sepenuhnya. Ini contoh kita ambil kasus COVID ya. COVID-19 itu menjadi masalah dunia pada Desember 2019. Ada upaya untuk mengatasi dengan cara mencari inovasi. Inovasi di bidang obat nggak nemu-nemu, inovasi di bidang pencegahan bikin vaksin, inovasi dalam menangani pasien APG, inovasi macam-macam itu dilakukan oleh berbagai bidang keahlian. COVID telah menjadikan manusia repot semuanya untuk bidang medisnya ini. Mereka ada yang mencoba jadi inovator, menemukan vaksin, menemukan serangkaian obat, menemukan macam-macam, dan itu melalui uji klinis yang panjang. Uji klinis itu dites dulu, kalau korbannya hanya setengah orang dari 100 orang itu oke, berarti layak dicobakan. Tapi kalau yang dicobakan itu masih ada yang mati satu, itu taraf signifikansinya derajat. Kalau orang peneliti pasti tahu namanya, ya errornya itu enggak boleh 1 Pak, 1% itu masih 1 orang kalau dari 100, kalau dari 1000 masih 10, itu enggak boleh. Harus 0, kalau bisa 0 risknya itu. Nah itu uji klinis dalam bidang obat, dalam bidang medis, dalam bidang yang berisiko membuat NASA membuat pesawat ulang-alik itu enggak boleh kegagalannya itu 1% pun. Taraf error itu dalam dunia ilmiah itu biasanya 0, Mas Hendri ini pasti tahu 0,0-nya harus ada 0 lagi, bukan 001, dan itulah degree of, ya kalau Anda peneliti ya, tapi saya nggak yakin Anda peneliti yang seperti itu karena ini hard teknologi. Jadi vaksin COVID itu baru ditemukan Desember 2010 dan pertama kali dicoba di Inggris. Karena Inggris lebih cepat menemukan. Kita juga berusaha tapi nggak secepat di Inggris. Kemudian sebagai inovasi, apakah itu sudah mengatasi masalah walaupun orang bilang sukses ada macam-macam vaksin? Belum, sekarang masih diputuskan akhir Desember ini kita level 3 PPKM-nya. Artinya apa? Sebenarnya teknologi baru ditemukan untuk mengatasi masalah kehidupan manusia itu not finished yet. Belum titik, belum akhir, belum ujungnya. Apakah Anda menyadari hadirnya masalah baru, ide baru di bidang pekerjaan Anda? Ini penting. Kalau Anda orang yang merasa no problem at all, enggak pakai baju no problem, enggak punya duit no problem, enggak sibuk no problem, itu biasanya ya tidak akan menyadari adanya hal baru.
Suka yang lama aja atau suka mempertahankan sesuatu yang ada. Banyak sekali Anda itu dituntut untuk yang paling bawah ya. Silahkan Anda bicara kepada banyak orang untuk mempengaruhi mengadakan perubahan. Silahkan Anda banyak menulis untuk testimoni Anda tentang sesuatu supaya orang lain menjadi follower Anda. Silahkan Anda tampil mendemokan, menunjukkan bahwa adalah pengguna inovasi, itu penting. PTP ini kalau ngomong belajar cara COVID, belajar dari rumah kayak apa? Ngomonglah, tulislah, tampilkan yang Anda lakukan. Kalau terampil berarti punya blog dipublish, punya video di YouTube dan seterusnya. Lakukan itu, karena apa? Segenap potensi PTP untuk bisa mempengaruhi mengatasi permasalahan belajar di kala pandemi ini misalnya, itu nyata-nyata Bu Sekjen kemarin menyampaikan, banyak orang berharap, oh ada PTP, ada solusi, kan gitu. Kehadiran Anda itu loh, bukan part of problem, harusnya part of solution. Lah ini kok ngeluh nggak habis-habis sepanjang jadi PTP yang saya dengar. Pak Pur kok ngomel toh? Enggak, saya hanya mengatakan apa yang saya dengar gitu. Saya dengar masih keluhan aja PTP ini, ngeluh. Belum dapat angka kredit, belum dapat pelatihan, belum dapat tunjangan, belum dapat itu. Ya sudah, ngomonglah, tulislah. Tunjukkan bahwa Anda it's fine, nggak apa-apa gitu kan, no problem kan. Belum ada tunjangan, Pak Marno, problem, masih terbang Malang Jakarta. Tunjangannya belum dapat Pak Marno itu, utama. Sedang digodok di Perpres ya Pak. Kemarin sudah di parap 3 menteri. Kok lama ya Pak? Sabar. Memang PTP ini udah berapa lama sih Pak? Lama digagas, lama jadi, tapi belum jadi benar. Ya mohon dimaklumi. Kalau nggak sabar ya bantu mempercepat proses-proses itu. Proses difusi pun membutuhkan kesabaran. Mengubah Indonesia ini menjadi negara maju itu inovasi. Anda bisa gila kalau mengharap terlalu idealis, terlalu maunya Anda. Setiap inovasi itu mempunyai hal ihwal yang harus diketahui plus minusnya oleh kita. Setiap inovasi punya relative advantage, keuntungan relatif. Carilah inovasi yang keuntungan relatifnya lebih tinggi. Setiap inovasi punya trial ability, kemungkinan dicoba. Cobalah, berikan kesempatan orang mencoba. Blended learning dicoba. Saya meminta Pak Saat Patmantara menjelaskan blended learning itu dari tahun 2002. Pak Hendri, saya yang ngerjain beliau sebenarnya supaya dia belajar benar sebagai dokter yang masih baru waktu itu. Observability, inovasi itu bisa diamati, hasilnya, prosesnya, macam-macamnya. Makin susah abstrak diamati, susah disebarluaskan. Ide soalnya. Ide itu enggak semua orang menangkap. Menangkap yang abstrak lebih sulit daripada yang konkret. Harus punya compatibility. Kompatibel dengan apapun yang ada. Anda jual ban ukurannya enggak kompatibel dengan mobil yang ada sekarang, enggak laku. Anda bikin ide baru apa enggak kompatibel, enggak akan laku. Compatibility ini harus tinggi. Observability tinggi, trialability tinggi, tapi yang terakhir kompleksitinya harus rendah. Inovasi yang kompleks, complicated, rumit, susah lakunya. Kalau bikin inovasi pembelajaran, buatlah yang mudah, tidak terlalu memiliki tingkat kerumitan yang tinggi. Wah, PTP utama tugasnya membuat model pembelajaran yang complicated, yang kompleks, yaitu risiko karena utama problem yang dihadapi adalah nasional, problem besar, meningkatkan tadi kayak UT bagaimana
bisa membuat universitas yang high education open to all atau memungkinkan semua orang bisa kuliah. Itu kan problem yang waktu UT dibangun itu untuk mengatasi daya tampung PT yang terbatas. Dibuatlah kampus yang kayak UT, universitas terbesar yang mahasiswanya ratusan ribu. Enggak ada loh kampus lain kayak UT, karena dia inovasi tahun 84. Dan itu UT lahir cikal bakalnya diskusinya di Pustekom yang Pusdatin sekarang itu, kalau yang belum tahu ya. Demikian pula SMP terbuka itu dari Ciputat lahirnya, untuk mengatasi wajib belajar, mengatasi masalah-masalah daya tampung, mutu rendah, link and match, tidak match, itu semua harus inovasi. Inovasi itu ada yang menyebar sangat cepat, ada yang lambat. Kelompok-kelompok manusia ini bisa dikategorikan menjadi orang-orang yang bisa dilihat dari kecepatannya terhadap inovasi. Ada tingkat penggunaannya inovasi. Kalau ngomong kecepatan mengadopsi, tingkat adopsi, itu ahlinya Rogers, Everett Rogers. Baca itu di internet pasti banyak, teorinya Rogers mengatakan cepat lambat inovasi itu ditentukan oleh ini. Tapi ada konsep lain, Rutherford, banyak ahli lain ya, Hall, Gini Hall dan lain-lain mengukur inovasi itu dari level of use namanya. Tingkat orang menggunakan inovasinya hanya ala kadarnya, apa dia malah memperbarui inovasi. Orang yang paling hebat itu inovasi itu sudah hal baru yang hebat kan, di tangan dia diperbarui lagi. Itulah orang-orang yang luar biasa di dunia ini. Itu ya, ada orang yang mengadopsi, wah ini masih ada kelemahannya, saya sempurnakan. Wih, keren itu. Habibie itu seperti itu. Dia udah tahu pesawat itu canggih di Jerman itu, tapi ini nggak bisa ini, harus ada alat deteksi keretakan. Dia ciptakan deteksi crack. Dia ciptakan autopilot yang namanya flying by wire. Itulah, batas kreativitas itu tidak ada. Orang kreatif mengatakan, yang paling baru, paling akhir, paling canggih di dunia hari ini pun, insya Allah masih bisa diperbarui. Begitu, kalau seorang inovator.